Tuhan. Kakak selalu berharap adik-adik dalam keadaan sehat dan sukacita semua karena Tuhan, puji Tuhan. Dan kesempatan yang indah ini kita mau menyiapkan hati kita kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan siapkan hati kita mau bersyukur karena kasih Tuhan begitu besar dalam hidup kita. Nah, kita akan menaikkan sebuah pujian yang mengatakan, Bapakku datang padamu. Pujian kita adik-adik dengan penuh semangat kita akan menyanyikan sebuah pujian yang mengatakan dari terbit matahari. Dari terbit
matahari terbenam. Puji Tuhan. Dan kita akan sambung lagi pujian kita adik-adik dengan satu pujian yang mengatakan bahwa kasih Tuhan Yesus itu selalu indah. Kita akan menyanyikan kasih Yesus indah-indah. Oh indah, pakai gerakan ya adik-adik. Jangan lupa, walaupun di rumah kita harus tetap semangat pakai gerakan. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Puji Tuhan adik-adik, kita akan menyanyikan sebuah pujian yang mengatakan bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan. Dengan penuh sukacita kita akan memberi buat Tuhan. Selanjutnya kita akan menyiapkan hati kita. Kita sudah banyak memuji, kita sudah memberikan persembahan. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita, kita mau menyiapkan pikiran kita adik-adik. Kita akan menaikkan sebuah pujian yang mengatakan firman Tuhan ku dengar. Firman
Tuhan. Tadi kita sudah bernyanyi bersama ya dengan kakak-kakak, kita sudah berikan persembahan. Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah menjaga kami, melindungi kami, dan pada saat pagi hari ini Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan jagai hati kami agar kami semua bisa menerima, bisa mengerti apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati kami, baik kakak yang akan memberitakan firman Tuhan ataupun adik-adik yang akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya hanya Roh Kudus sendiri yang menjamah setiap hati kami semua. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Haleluya, amin. Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang saling berbagi yang diambil dari Alkitab kita. Dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Dari ayat 7 sampai ayat ke-24. Nah, kita akan belajar tentang berbagi dari seorang nabi Tuhan bernama Elia. Elia ini adalah seorang nabi Allah yang mana dia memberitakan firman Tuhan dengan cara berjalan, ya, berjalan ke banyak daerah di Israel. Elia ini gak punya ladang. Elia juga gak punya pekerjaan untuk menghidupi dirinya sendiri, untuk menafkahi dirinya sendiri. Lalu bagaimana Elia bisa makan? Bagaimana Elia bisa minum? Kita baca di pasal yang 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ya. Di pembacaan itu kita bisa mengerti bahwa pada saat itu Elia sedang dikejar oleh Raja Ahab. Raja Ahab di ayat 1 ya kita bisa lihat dikejar-kejar oleh Raja Ahab dan dia harus bersembunyi. Nah, di manakah Tuhan meminta Elia bersembunyi? Kita lihat lagi di firman Tuhan. Ada ayat yang ketiga. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ternyata Tuhan menempatkan Elia di tepi sungai. Itu bukan tanpa alasan ya. Tuhan tahu bahwa Elia akan dikejar-kejar Raja Ahab yang jahat. Makanya Tuhan membawa Elia ke tepi sungai. Wah, kenapa di tepi sungai? Karena di tepi sungai itu pasti ada aliran air ya, namanya juga sungai ya. Pasti ada aliran air dan airnya itu Tuhan jaga kebersihannya sehingga air sungai itu bisa dipakai Elia untuk minum. Oke, minum. Oke, clear ya dari air sungai. Terus makannya gimana dong? Kan Elia jalan kaki terus untuk memberitakan firman Tuhan. Bagaimana Elia bisa makan? Tuhan juga memberikan perlindungan kepada Elia. Kita baca di ayat yang ke-5. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ayat 6. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Wah, Tuhan bisa memberikan mandat kepada binatang-binatang coba. Pada hewan-hewan yang sudah Tuhan ciptakan. Melalui burung-burung gagak, Tuhan menyediakan makanan untuk Elia. Nah, pada waktu pagi dan pada waktu petang, memberikan roti dan memberikan daging kepada Elia. Itu adalah bukti penyertaan Tuhan kepada Elia. Dari sini kita belajar, kita tidak perlu khawatir terhadap apapun. Walaupun kita berada dalam keadaan yang tidak memungkinkan, tapi percaya sama janji Tuhan bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati kita. Amin. Itu belum masuk ke cerita yang pada pokoknya. Baru pembukaan. Sabar. Ya, pada pagi hari ini kita akan mulai masuk ke poin berikutnya. Setelah Elia bersembunyi di tepi sungai Kerit, lama-kelamaan air sungainya pasti akan kering, ya. Sudah mulai habis, sudah mulai akan berkurang. Lalu
Apakah Elia akan mati kelaparan, mati kehausan karena tidak akan mendapatkan air minum? Tidak. Kita baca selanjutnya. Di ayat yang ke-9. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Cerita selanjutnya Tuhan masih terus menuntun Nabi Elia. Nabi Elia disuruh pergi ke sebuah wilayah di Sidon namanya Sarfat. Di Sarfat itu Tuhan menyuruh Elia bertemu dengan seorang janda. Nah, ini ya. Ini gambarnya. Ini Nabi Elia. Kelihatan nggak kakak? Maju lagi, kelihatan. Nah, nanti kakak Agas akan menampilkan di layar sebelah. Ini adalah Nabi Elia dan janda Sarfat. Siapa sih janda di Sarfat ini? Ternyata dia adalah seorang janda yang miskin sekali, ya, sangat berkekurangan. Bahkan janda Sarfat ini punya satu anak yang harus dia hidupi, dia beri makan. Oke, Nabi Elia akhirnya bertemu. Nabi Elia menemui janda Sarfat. Apa yang terjadi berikutnya? Nabi Elia pergi ke janda Sarfat dan meminta roti untuk Nabi Elia makan. Coba kita baca di ayat yang ke-10b. Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ya. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Nah, waktu Nabi Elia meminta air, Nabi Elia meminta roti, apakah janda yang sedang dalam kekurangan ini menolak? Apakah dia menolak? Ternyata janda ini tidak menolak, tapi dia memberikan penjelasan kepada Nabi Elia. Coba ya, kita baca lagi. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku, sedikit pun, ya, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Wah, sangat berhidup. Hidup mereka tuh sangat berkekurangan, ya. Tinggal segenggam tepung sama sedikit minyak. Dan itu kalau dibikin kue, dibikin roti, ya jadinya cuma paling hanya cukup untuk janda itu dan anaknya saja. Dan habis itu mereka udah gak punya apa-apa lagi. Habis itu tadi jandanya bilang, kami akan mati sesudah ini karena kita udah gak punya apa-apa lagi, ya. Tapi bukan berarti janda ini menolak untuk memberikan ke Nabi Elia. Kita kalau dengar itu, kalau kita minta sama orang terus orang kayak gitu, waduh, nanti gimana ya kalau ini rotinya mereka aku ambil, rotinya mereka aku makan, lalu mereka gimana? Tapi Tuhan memberikan sebuah janji. Kita baca di ayat yang ke-14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Wah, bukannya Tuhan nggak tahu keadaan janda ini. Tuhan tahu keadaan janda ini, tapi Tuhan ingin melihat apakah dalam kekurangannya janda ini masih akan tetap berbagi kepada orang lain. Ya, ternyata janda ini tetap masih ingin memberikan, cuman dia memberikan penjelasan kepada Nabi Elia. Dan dengan ketulusan janda ini kita bisa belajar, ya, bahwa Tuhan akan memberikan janji. Ya, Tuhan akan memberikan janjinya kepada janda Sarfat ini. Minyak yang cuma sedikit dalam buli-bulinya dan tepung yang dia miliki hanya segenggam,
yang dia bilang kalau kalian makan ini kami akan mati, ternyata Tuhan cukupkan sampai pada nanti akan musim turun hujan dan tidak kekeringan lagi. Janji Tuhan luar biasa. Apa yang tidak mungkin bagi kita, apa yang mustahil bagi kita, Tuhan sanggup mengadakannya. Adik-adik percaya itu? Amin. Lanjut. Masih berlanjut. Ayat ke-15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat, ya, dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Bukan hanya mendengarkan janji Tuhan saja, tapi janda Sarfat ini berbuat, ya. Dia benar-benar melakukan apa yang Tuhan inginkan perbuat dalam hidupnya. Dalam kesederhanaannya, dalam keterbatasannya, dia berbuat apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Dia berbagi kepada Elia. Dan setelah dia melakukan itu, janji Tuhan tergenapi dalam hidupnya. Tepungnya betul-betul tidak berkurang, minyaknya juga tetap ada sampai beberapa waktu lamanya, sampai musim hujan datang. Puji nama Tuhan. Apakah begitu ceritanya? Sudah happy ending? Apakah sudah happy ending? Hah? Wah, berarti makanannya semuanya tercukupi. Senang dong, kita nggak akan, jandanya juga nggak akan hidup kekurangan. Iya, puji Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Tetapi keadaan masih terus berjalan. Kita baca di ayat-ayat selanjutnya, di ayat 17. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit. Dan sakitnya itu sangat keras, sampai tidak ada nafasnya lagi. Wah, setelah janda itu memberikan yang terbaik, setelah janda itu tulus memberikan kepada Nabi Elia, dia juga telah menerima janji Tuhan bahwa makanannya tercukupi sampai pada waktu hujan turun lagi. Kenapa Tuhan memberikan penyakit keras kepada anaknya, bahkan sampai mati? Kalau kita berada di posisi janda Sarfat ini, udah macam-macam ya. Kita masih hidup di dunia, kita masih kadang bisa marah, kadang bisa kecewa, kadang bisa jengkel, kadang bisa berontak. Dan saat ini posisinya anaknya meninggal. Apakah Tuhan lepas tangan lagi setelah itu kepada janda ini? Mari kita lihat di ayat-ayat berikutnya. Ayat yang ke-20. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan. Ini Nabi Elia ya. Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Ya, itu pertanyaan yang manusiawi ya. Walaupun Elia sebagai nabi, tapi juga, halo Tuhan, ini kenapa ini? Kok kenapa Tuhan memberikan kemalangan kepada janda ini? Janda ini sudah begitu baik, sudah menerima saya, sudah memberi makan saya, sudah memberi minum saya. Kenapa Tuhan menimpakan kemalangan dengan memberikan penyakit keras kepada anaknya sampai meninggal? Ya, lanjut di ayat yang ke-21. Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Mengunjurkan itu tidur terlentang ya. Anaknya dibikin tidur terlentang, lalu Nabi Elia membawa dalam doa anak ini kepada Tuhan ya. Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini. Ya, nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Dan Tuhan mendengar. Puji nama Tuhan. Tuhan mendengar seruan Nabi Elia, bukan hanya sekali, 3 kali. Ya, Tuhan mendengar permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia
hidup kembali. Di ayat ke-23 akhir dan 24, kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Ya, puji nama Tuhan. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil pada pagi hari ini buat adik-adik semua, baik adik-adik yang masih kecil, adik-adik yang sudah beranjak dewasa. Ada 3 hal, ya, ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Yang diambil dari ayat yang ke-9, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, Tuhan tahu, ya. Tuhan tahu pada saat kita kekurangan, Tuhan tahu pada saat kita membutuhkan pertolongannya. Tuhan bukannya tidak tahu keadaan janda Sarfat ini bahwa dia sedang kekurangan. Tuhan tahu, tapi Tuhan ingin melihat apakah dalam kekurangannya janda Sarfat tetap berbagi kepada orang lain, ya. Semoga itu bisa jadi pelajaran buat kita. Hal yang pertama, walaupun kita dalam keadaan kekurangan, kita harus punya hati untuk tetap memberi kepada orang lain. Itu semua kehendak Tuhan. Untuk memberi adalah kehendak Tuhan. Poin yang kedua di ayat 15, ketika janda Sarfat itu berbuat, ya. Poin pertama, Tuhan menghendaki kita berbagi. Dan poin kedua, bukan hanya kita mengerti Tuhan menghendaki, tapi kita benar-benar melakukannya. Kita benar-benar melakukan untuk berbagi kepada orang lain. Dan poin yang ketiga di ayat yang ke-14, saat kita mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, kita melakukannya. Poin yang ketiga, Tuhan akan memberikan janji kepada kita. Ya, Tuhan akan senantiasa memelihara hidup kita. Tuhan akan senantiasa memberkati kehidupan kita. Itu adalah firman Tuhan pada pagi hari ini. Pasti adik-adik semua merasa kita selalu hidup dalam hari ke hari, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai selanjutnya hidup dalam anugerah Tuhan. Kita hidup dalam berkat Tuhan. Apakah hati kita pernah terdorong untuk memberikan berkat bagi orang lain? Apakah pernah? Saat ini Tuhan mau kita belajar untuk saling berbagi, ya. Kiranya pagi hari ini Roh Kudus menjamah hati adik-adik semua untuk kita bisa menerima firman Tuhan pada pagi hari ini, kita bisa berbagi kepada orang lain, dan kita bisa peka, kita bisa mengerti, kita bisa tahu apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saat kita akan melakukannya, kita senantiasa akan mendapatkan janji berkat Tuhan untuk hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan, sehingga beberapa menit ini Tuhan, kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sudah berbicara kepada kami, Tuhan sudah memberikan pengertian kepada kami, ya Tuhan, untuk kami bisa mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, untuk kami bisa belajar berbagi kepada orang-orang di sekitar kami, ya Tuhan. Ajarilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, mulai usia kami saat ini masih kecil-kecil, ya Tuhan. Tuhan Yesus, berikan kepada kami pengertian untuk kami saling berbagi kepada orang-orang sekitar, ya Tuhan, yang membutuhkan. Ajari kami, ya Tuhan, untuk kami memiliki hati mengasihi orang-orang di sekitar kami, ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan, Tuhan bisa memakai anak-anak-Mu ini, Tuhan, menjadi saluran berkat bagi orang lain, ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya, ya Tuhan, dengan kami memberi, Tuhan, kami tidak akan kekurangan, Tuhan. Justru sebaliknya, Tuhan akan selalu terus mempercayakan kepada kami untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain, ya Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan menjaga kami, melindungi kami, Tuhan berikan pengertian kepada kami, sehingga kami bisa terus menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan banggakan, anak-anak Tuhan yang Tuhan merasakan senang dalam kehidupan anak-anak ini, ya Tuhan.
Biarlah Tuhan anak-anak kami Tuhan, adik-adik kami semua dimanapun mereka berada ya Tuhan, yang saat ini mendengarkan firman Tuhan, mereka percaya bahwa Tuhan akan selalu memberkati mereka, melindungi mereka ya Tuhan. Ini doa kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan saja. Haleluya, amin. Oke, sekarang kita masuk ke alat peraga. Di sini ada apa ini? Ini ya, sediakan botol, mereknya ditutupin dulu. Botol, nggak kelihatan kan mereknya kan? Nah, botol terus nanti itu ya, airnya dibuang dulu ya. Ini masih basah nih. Airnya dibuang dulu, terus nanti dikasih bolongan. Lalu siapkan kertas kosong untuk nanti kita tempel seperti ini. Tunggu dulu. Semoga nggak melorot. Oke, melorot saudara-saudara. Oke. Seperti ini, kelihatan? Nanti ya, di foto ya, baru nanti dikasih gambarnya di sini sama Kak Ages ya. Koin untuk sahabat. Mari berbagi ya. Nanti ini soalnya bikin celengan, dibolongin, udah dibolongin di sini, baru nanti kita plung. Ini contoh ya. Nah, masuk. Ini nanti dikumpulkan selama beberapa hari. Buat apa adik-adik? Buat kita belajar berbagi ya. Kita belajar berbagi seperti tadi janda Sarfat, walaupun dalam kekurangannya dia mau berbagi kepada Nabi Elia. Kita pun masih kecil juga bisa berbagi ya. Dengan koin-koin ini kita bisa berbagi untuk sahabat kita. Sahabat kita bukan hanya mereka yang kita kenal ya, tapi pada saat ini Kak Evelyn pengen adik-adik belajar berbagi kepada sahabat kita yang kekurangan. Kebetulan kakak-kakak pemuda lagi ada acara ya. Mereka akan bakti sosial dengan membagikan nasi bungkus. Jadi koin-koin ini nanti tolong dikumpulkan kepada kakak-kakak pemuda minggu depan ya, entah berapapun itu, siapa tahu bisa nambahin jadi 1 nasi bungkus buat dibagi kepada orang lain ya. Kakak yakin dan percaya adik-adik juga pasti rindu untuk memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, karena Tuhan sudah memberkati kita dengan anugerahnya, dengan berkat Tuhan, dan kita sebagai anak-anaknya juga harus berbagi, menjadi saluran berkat kepada orang-orang yang membutuhkan. Semangat! Oke adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari kita persiapkan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada saat hari ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan dan kami boleh menaikkan doa kami. Kami berdoa Tuhan untuk adik-adik yang ada di rumah, kiranya Tuhan memberkati dalam sekolahnya, dalam orang tuanya. Tuhan berkati untuk pekerjaan, untuk kesehatan. Kami juga berdoa Tuhan, jika sebentar lagi kami akan ujian, Tuhan memberkati kami, berikan kami kesehatan, kecerdasan Tuhan, semangat untuk belajar, supaya kami boleh dapat mengisi ujian dengan baik dan boleh mendapat nilai yang terbaik untuk kami Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kakak Tepen yang pada saat hari ini pemulihan dari sakitnya, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan kesehatan supaya kakak Tepen bisa melakukan kegiatan seperti biasanya dengan sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah menyelesaikan ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati kami untuk kegiatan kami selanjutnya. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke adik-adik, puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Pasti terberkati kan dengan firman yang tadi. Kita akan menutup ibadah kita dengan sebuah pujian yang mengatakan, jangan kamu khawatir.